Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang memahami berpikir komputasional. Saya adalah Musa Murali Martua. Saya Farsya Ghazali Syadawi. Saya Dindy Erlangga. Jadi langsung saja ke inti materinya. Definisi berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang sistematis dan terstruktur untuk memecahkan masalah dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Prinsip berpikir komputasional. Prinsip berpikir komputasional adalah merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Kenapa penting berpikir komputasional? Dengan berpikir komputasional, seseorang akan mudah mengamati masalah, mencari solusi dari suatu permasalahan, memecahkan permasalahan, dan dapat mengembangkan solusi atau pemecahan masalah. Elemen utama berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini membantu dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Yang kedua, pengelompokan, mengidentifikasi pola dan mengelompokkan informasi yang relevan untuk mudah pemahaman. Dengan mengelompokkan data, kita dapat menemukan hubungan dari tren yang berguna. Yang ketiga ada abstraksi, menghilangkan detail yang lebih tidak perlu untuk fokus pada elemen penting dari masalah. Abstraksi memungkinkan kita untuk mengatasi kompleksitas dengan cara yang lebih sederhana. Yang keempat ada algoritma, mengembangkan langkah-langkah atau instruksi yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Algoritma adalah fondasi untuk menyusun solusi yang sistematis dan struktur. Di selanjutnya itu adalah contoh dekomposisi dalam perencanaan acara. Langkah pertama itu adalah menentukan tujuan acara, yaitu identifikasi tujuan utama dari acara yang dilaksanakan seperti untuk pendidikan, hiburan, atau sosial. Langkah 2 adalah memilih lokasi. Pilih lokasi yang sesuai dengan jenis acara dan kapasitas tamu yang diharapkan serta aksesibilitas. Langkah 3, menyusun anggaran. Buat anggaran yang mencakup semua biaya, termasuk sewa tempat, makanan, dan dekorasi. Langkah 4, mengatur daftar tamu. Susun daftar tamu yang diundang dan kirimkan undangan sesuai dengan waktu yang cukup. Lalu langkah terakhir, menyusun agenda dalam acara. Merencanakan agenda acara dengan detail, termasuk waktu dan urutan kegiatan. Nah, abstraksi. 1. Ada definisi abstraksi. Abstraksi adalah proses menyederhanakan masalah dengan melakukan pada elemen penting. 2. Model cuaca. Dalam model cuaca, kita mengabaikan variabel yang tidak relevan dan hanya memfokuskan pada suhu dan kelembapan yang krusial. 3. Ada desain produk. Desain produk yang efektif memperhatikan fungsi dan estetika, meninggalkan detail teknis yang berlebihan. Dan keempat, ada kesederhanaan dalam pemecahan masalah. Abstraksi ini membantu menyederhanakan masalah kompleks, membuatnya lebih mudah dipahami dan diatasi. Ada contoh algoritma teh. Langkah-langkah membuat teh. Yang pertama, panaskan air. Langkah pertama dalam pembuatan teh adalah memanaskan air hingga mendidih. Suhu yang tepat sangat penting untuk mengekstrak rasa teh dengan baik. Yang kedua, tambahkan teh ke dalam cangkir. Setelah air mendidih, tambahkan teh bisa berupa kantong teh atau daun teh ke dalam cangkir. Ini adalah langkah yang penting untuk menyiapkan infus teh. Yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Tuangkan air panas ke dalam cangkir yang sudah berisi teh. Pastikan semua bagian teh terkena air untuk hasil yang optimal. Yang keempat, tunggu beberapa menit. Biarkan teh terinfusi selama beberapa menit sesuai dengan jenis teh yang digunakan. Ini akan mempengaruhi kekuatan dan rasa teh. Yang kelima, tambahkan gula atau susu sesuai selera. Setelah teh selesai diseduh, Anda bisa menambahkan gula atau susu sesuai dengan selera Anda yang untuk memperkaya rasa.
Pentingnya algoritma yang jelas, memiliki algoritma yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk memastikan setiap langkah yang dilakukan dengan benar, sehingga hasil memuaskan. Selanjutnya ada cara berpikir komputasional dalam hidup. Yang pertama ada dalam pendidikan. Di pendidikan, berpikir komputasional menganalisir materi pelajaran dengan cara yang logis serta membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua ada di dalam bisnis. Dalam bisnis, berpikir komputasional menganalisis data penjualan untuk mengidentifikasi tren yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan strategis yang lebih baik. Yang ketiga ada dalam bidang kesehatan. Berpikir komputasional dalam bidang kesehatan mengelola informasi pasien secara efisien untuk perawatan yang lebih baik dan pengambilan keputusan medis yang lebih tepat. Selanjutnya adalah ringkasan berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, pengelompokan, abstraksi, dan algoritma sebagai elemen dasar berpikir komputasional. Berpikir komputasional mencakup 4 elemen kunci dekomposisi untuk memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Pengelompokan untuk mengelompokkan informasi penting, abstraksi untuk menyederhanakan masalah, dan algoritma sebagai langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua ada aplikasi dalam pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Berpikir komputasional dapat diterapkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan, ia membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah di bisnis. Ia meningkatkan efisiensi dan inovasi. Dalam kesehatan, ia digunakan untuk menganalisis data dan meningkatkan pelayanan. Yang ketiga ada peran teknologi dalam pengembangan keterampilan berpikir komputasional. Teknologi seperti perangkat lunak pendidikan dan alat pemrograman mendukung pengembangan keterampilan berpikir komputasional. Ini memungkinkan individu berlatih dan menerapkan konsep secara praktis. Dan yang terakhir ada kesimpulan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memahami dan berpikir komputasional, individu dapat menjadi lebih efektif dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan yang lebih baik, yang sangat berharga di dunia yang semakin kompleks saat ini. Mengenai berpikir komputasional, pengalaman pribadi, apakah Anda memiliki pengalaman menggunakan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Berbagi cerita tentang bagaimana Anda mengaplikasikan teknik ini dalam situasi nyata. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menerapkan konsep berpikir komputasional dengan pekerjaan atau studi Anda? Diskusikan metode yang Anda gunakan untuk memecahkan masalah kompleks. Peran teknologi dalam berpikir komputasional. Yang pertama, Stretch, bahasa pemrograman visual yang dirancang khusus untuk anak-anak, membantu mereka memahami logika pemrograman sambil bersenang-senang. Kedua, Python, bahasa pemrograman yang sangat populer dan mudah dipelajari, digunakan dalam berbagai aplikasi dari web hingga analisis data. Ketiga, robotika, menggunakan robot untuk mengajarkan konsep algoritma dan pemecahan masalah, memungkinkan siswa untuk belajar secara praktis.